Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang si Amsilati. Nah, sebagaimana jilid sebelumnya, pada jilid ini juga materi Amsilati kita compare dengan materi-materi yang di luarnya. Untuk apa? Untuk mengetahui bahwasanya materi-materi itu bisa diringkas atau bisa ditambahkan atau ada hal-hal lainnya yang perlu ditambahkan dan dikurangi. Gitu ya teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini saya menambahkan materi Amsilati dengan satu kitab. Mungkin kita nggak akan bahas semua, cuman beberapa poin saja. Nama kitabnya adalah An-Nahwu As-Shaghir. Kitab ini ditulis oleh Syekh Sulaiman Al-Uyuni. Beliau salah satu guru besar di Universitas Muhammad bin Saud, Riyadh, Kerajaan Saudi Arabia. Nama karyanya adalah An-Nahwu As-Shaghir. Oke, kita mulai saja ya. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. An-Nahwu As-Shaghir. Baca sini. Mawdu'un nahwi wa tartibuhu. Mawdu'un nahwi wa tartibuhu. Kata mawdu'u di sini menjadi mudhaf. An-nahwi mudhafun ilaih. Tartibuhu. Tartibu di sini menjadi mudhaf. Hu di sini menjadi mudhaf ilaih. Apa i'rabnya? Mawdu'u mudhafun, an-nahwi mudhafun ilaih, majrurun bil mudhaf wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Tartibu, kalau di sini dia menjadi mudhaf. Hu dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Paham ya? Oke. I'lam waffaqani Allahu wa iyyaka annan nahwa yadrusu ahkamal kalimati wa ahkamal kalami fannahwu mukawwanun min juz'aini kabiraini. Ketahuilah, moga-moga Allah memberikan taufik kepadaku dan juga kepadamu. Sesungguhnya nahwu itu mempelajari tentang hukum-hukum akan suatu kata. Juga nahwu itu mempelajari tentang hukum-hukum akan suatu kalam. Maka di dalam nahwu itu dia terdiri dari dua konsep yang besar. Apa? Ahkamul kalimah dan juga ahkamul kalam. Kira-kira kalau dikasih bagan seperti ini. Tema dalam ilmu nahwu itu dibagi menjadi dua tema yang besar. Pertama, dia ini membahas tentang hukum-hukum kalimah. Apa hukum-hukum kalimah? Nanti kita akan temukan. Yang kedua, tentang hukum-hukum kalam. Nah, paradigma ini yang dibangun dalam ilmu nahwu. Oke teman-teman, ingat maudhu'nya nahwu ada dua, ahkamul kalimah dan juga ahkamul kalam. Sampai sini bisa difahami ya. Oke, kita lanjutkan. Kita baca dulu ini. Fayadrusu fil juz'il awwali qismil kalimah. Maka yang dipelajari dalam bagian yang pertama, yaitu dalam qismil kalimah, apa? Anwa'al kalimati wanqisamal ismi ila nakiratin wa ma'rifatin wanqisamal kalimati ila mu'rabin wa mabniyin. Jadi kan tadi dibagi dua paradigma yang besar ya, dua tema yang besar ya. Nah, hukum-hukum dalam kalimah ini ada juga poin-poin yang dibahas. Tidak semata-mata dia langsung ahkamul kalimah, langsung pembahasan materinya. Ternyata ada beberapa poin yang dibahas. Apa saja yang dibahas? Tadi dikatakan pertama, anwa'al kalimah. Macam-macam kata. Inqisamal ismi ila nakiratin wa ma'rifatin. Pembagian isim dari segi kenakirohannya dan kemakrifatannya. Nah, ini sudah kita bahas dalam amthilati. Ini juga sudah kita bahas dalam amthilati. Wanqisamal kalimati ila mu'rabin wa mabniyin.
Nah, ini pula sudah kita singgung dalam amsilati di jilid 1. Ini pula sudah kita sering singgung dalam praktek materi tambahan atau pembahasan. Paham ya? Kita lanjutkan ke sini. Lihat ke tabelnya. Nah, kalau tadi maudhu'un nahwi, kalau sekarang maudhu'atu qismil kalimah. Apa saja anwa'ul kalimah? Inqisamul ismi ila nakirah wa ma'rifah. Ini kan dua. Inqisamal kalimati ila mu'rabin wa mabniyin. Jadi dalam ilmu nahwu, khususnya dalam pembahasan kalimah, ahkamul kalimah, dia membahas tentang 3 poin yang penting ini. Bisa ditangkap ya? Oke, kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Wa yadrusu fil juz'il akhari qismil kalami al-jumlatal fi'liyata wal jumlatal ismiyata wa mukammilatil jumlataini min mansubatin wa majruratin wa tawabi'a wa i'rabal fi'lil mudhari'i raf'an wa nasban wa jazman. Nah, kalau tadi itu maudhu'nya kalimah. Kalau ini maudhu'nya poin apa saja yang dibahas dalam ahkamul kalam. Di sini disebutkan ada 4 poin. Yang pertama, al-jumlatal fi'liyata. Apa itu jumlatal fi'liyah? Yaitu jumlah yang terdiri dari fi'il plus fa'il. Wal jumlatal ismiyata. Apa itu jumlatal ismiyah? Yaitu jumlah yang terdiri dari mubtada plus khobar. Ini sering kita singgung kan ya, 2 poin ini. Wa mukammilatil jumlataini. Dan juga penyempurna dari 2 jumlah fi'liyah dan ismiyah ini. Min mansubatin wa majruratin wa tawabi'ah. Nanti kalau ini dominan, paradigma awalnya itu dibangun atas kerofaan. Nanti ada tambahannya atau penyempurnanya. Dia disebut dengan mansubat, majrurat, dan juga tawabi'ah. Yang keempat, apa yang dipelajari dalam ahkamul kalam? Yang dipelajari adalah i'rab al-fi'lil mudhari', baik itu dalam keadaan rofa maupun dalam keadaan nasab maupun dalam keadaan jazam. Kira-kira tabelnya seperti ini. Maudhu'atu qismil kalami, pertama yang dipelajari adalah atau yang menjadi poin pentingnya 2 jumlah yang sering kita pelajari. Yang ketiga ada namanya mukammilatil jumlatain. Yang keempat ada namanya i'rabul mudhari'. Oke. Nanti mansubat, majrurat, tawabi', raf'an, nasban, jazman, ini kita akan singgung mungkin di kesempatan-kesempatan lainnya. Karena fokus kita dalam beberapa video ini adalah dalam pembahasan maudhu'atu qismil kalimah. Gitu ya. Kenapa? Karena dalam jilid 2 itu lebih dominan disinggung atau dibahas tentang qismil kalimah. Kalau teman-teman masih ingat, yang lebih dibahas kan tentang isim. Nah, kan di bab 2 ya kalau nggak salah. Itu kan tentang anwa'ul ismi. Nah, kalau di sini anwa'ul kalimah. Nanti ada namanya isim, fi'il, huruf. Nanti yang di isim itu yang lebih dibahas. Oke teman-teman, perkara tentang aqsamul kalam mungkin nanti kalau bisa ditambahkan, saya tambahkan. Kalau nggak mungkin kita buat video sendiri. Ulang lagi rekaman tentang an-nahwu as-shaghir. Paham ya teman-teman? Oke, kita lanjutkan. Nah, kita baca di sini. Al-juz'ul awwalu ahkamul kalimati. Nah, di sini ahkamu menjadi mudhaf, al-kalimati menjadi mudhafun ilaih. Babu anwa'il kalimati. Babu menjadi mudhaf, anwa'i menjadi mudhafun ilaih. Babu mudhaf, anwa'i mudhafun ilaih. Akan tetapi kenapa dia tidak dibaca tanwin? Padahal dia ini tanpa al. Iya kan? Tanpa al ya. Kenapa nggak dibaca tanwin? Karena dia ada isim setelahnya, yaitu kata al-kalimah. Maka kata anwa'i ini juga menjadi mudhaf. Ini menjadi mudhafun ilaih. Majrurun bil mudhaf wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Kita baca lagi. Babu anwa'il kalimati. I'lam rahimaniyallahu wa iyyaka annal kalimata thalathatu anwa'in.
ismun wa fi'lun wa harfun. Ketahuilah, moga-moga Allah merahmatiku dan juga engkau. Sesungguhnya kata itu ada 3 macam. Isim, fi'il, dan juga harf. Kalau di amsilati, ini dibahasakan dengan rumus utama. Bedakan setiap kata antara A, isim, B, fi'il, C, huruf. Nah, di dalam istilah Arabnya, beginilah dia diteorikan. Annal kalimata salasatu anwa'in. Oke, teman-teman, bisa ditangkap. Kalau di amsilati sudah disinggung, ada A, isim, B, fi'il, C, huruf. Inilah maksudnya pembagian dari rumus utama tersebut. Ternyata rumus utama itu membahas tentang ahkamul kalimah. Terlebih spesifiknya anwa'ul kalimah. Yang ada A, isim, B, fi'il, C, huruf. Jadi kalau kita analogikan dengan amsilati itu, bisa kita bilang, rumus utama, bedakan setiap kata antara A, isim, B, fi'il, C, huruf. Mungkin bisa kita tulis di sini. Rumus utama. Nah, gitulah kira-kira gambarannya kalau di amsilati. Kita lanjutkan ke isim. Oke, kita baca bareng-bareng. Fal ismu kullu kalimatin taqbalu tanwina au al awin nida'a au harfa jarrin. Maka isim itu adalah setiap kata yang menerima tanwin ataupun kata itu menerima al ataupun dalam kata itu menerima nida ataupun dalam suatu kata itu dia menerima harfu jarrin. Apa maksudnya? Kalau di amsilati itu dibahas kan ciri-ciri isim. 1. Menerima i'rab jar. Jar karena huruf jar. Jar karena menjadi mudhaf ilaih. Jar karena mengikuti kata yang sebelumnya dibaca jar. 2. Tanwin. 3. Nida. 4. Lupa saya. Nah, itulah yang ciri-ciri i'rab. Ciri-ciri isim dalam amsilati. Di bab 2 atau bab 1? Bab 1 deh. Ya, di bab 1 inilah pembahasannya dalam bahasa Arab. Oke, teman-teman. Jadi teorinya sama, menerima tanwin, menerima al, menerima nida, dan menerima harfu jar. Cuman yang tidak dibahas di sini tentang idhofah. Oke, teman-teman. Kenapa ini kayak jadi ringkasannya lah gitu di dalam jilid 2. Makanya saya pakai buku ini. Oke. Lanjut, nahwu. Nah, kalau teman-teman menemukan kata nahwu di teks-teks Arab, ini maksudnya bukan ilmu nahwu ya, maksudnya adalah contoh. Nah, gitu. Contohnya kira-kira gitulah. Nahwu Allahi Muhammadin masjidin wa sajidin wa sujudin wa uffin wa kafil khitabi. Contohnya adalah kata Allah. Nah, kata Allah di sini dia termasuk isim. Kenapa? Karena dia menerima al. Sudah kita bahas dalam amsilati jilid 2. Di bab 1 ya, kita sudah bahas. Contoh kedua, Muhammadin. Nah, di sini ada tanwin. Wa masjidin, ada tanwin. Wasajidin, ada tanwin. Lihat di sini teman-teman. Ada kata sajidin. Maka dia adalah isim fa'il. Mengikuti wazan apa? Fa'ilun. Wasujudin. Begitu pula kata sujudin. Kenapa? Karena dia bertanwin. Wa uffin. Karena dia bertanwin. Wa kafil khitabi. Yaitu huruf kaf dalam khitab. Mana contohnya? Nanti. Oke, di sini kira-kira rupa bagan tabelnya. Kalau tadi itu teksnya saja, ini rupa tabelnya. Isim itu definisinya apa? Kullu kalimatin taqbalut tanwina awil al awin nida'a au harfa jarrin. Nah, kalau mau ditanya definisi isim pakai bahasa Arab, ini aja pakai. Al-ismu kullu kalimatin taqbalu at-tanwina au al
awin nida'a au harfa jarrin. Gampang kan dihafal? Langsung terus, contohnya apa? Amsilatuhu nahwu Allahu masjidin wa sujudin wa uffin wa kafil khitabi. Paham ya? Jadi di isim ini sudah dibahas di bab 1 dalam amsilati. Oke. Kita lanjutkan ke halaman setelahnya. Wal fi'lu thalathatu aqsamin, madin wa mudhari'un wa amrun. Nah, adapun fi'il itu dia dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada namanya fi'il madhi, yang kedua ada namanya fi'il mudhari', yang ketiga ada namanya fi'il amr. Apa maksudnya? Fi'il adalah kata kerja. Nah, di bahasa Indonesia nih, dia cuman ada 2 keterangan. Contoh kayak makan dan memakan. Makan itu kata kerja yang bisa sekarang, bisa nanti. Kamu makan, kamu sedang makan. Dan dia itu harus ditambahi kata tertentu. Sedangkan kalau bahasa Arab, enggak. Dia itu punya kosakata yang mewadahi bahwa dia ini kata kerjanya dari telah dilakukan, sedang dilakukan, ataupun lakukanlah. Sedangkan bahasa Indonesia enggak, dia membutuhkan kata lain untuk melengkapi makna bahwasanya ini telah dilakukan, sedang dilakukan, ataupun memerintah untuk melakukan. Gitu ya teman-teman. Wal fi'lu thalathatu aqsamin, madin wa mudhari'un wa amrun. Di sini mungkin teman-teman bertanya, kenapa ini dibaca madin, sedangkan ini dibaca mudhari'un, dan ini juga dibaca amrun. Kata madin, dia mempunyai ya. Asalnya apa? Asalnya adalah al-madhi. Nah, karena alnya dibuang, maka iya-nya juga dibuang menjadi madin. Begitulah kaidah ketika ada isim yang mangkus, dia akan menjadi tanwin. Ketika alnya dibuang, otomatis ya-nya juga dibuang. Paham ya teman-teman? Ini sudah kita sedikit singgung tentang isim mangkus dalam akhir jilid 1. Saya lupa bagian tambahan 1, tambahan 1-2, atau tambahan 1-3. Itu sudah kita singgung di sana. Oke, itu kira-kira catatannya. Kita lanjutkan. Wal harfu, kita baca. Wal harfu kullu kalimatin la taqbalu syai'an mimma sabaqa. Adapun huruf itu setiap kata yang tidak menerima sesuatu apapun sebagaimana yang terjadi dalam isim maupun fi'il. Apa maksudnya? Kalau tadi isim kan menerima al, menerima harfu jar, dan sebagainya. Sedangkan kalau harf itu tidak menerima apapun. Nah, maka definisinya apa? Kullu kalimatin la taqbalu syai'an mimma sabaqa. Setiap kata yang tidak menerima sesuatu apapun sebagaimana terjadi pada isim dan juga fi'il. Nahwu, contohnya hal, walam, wamin, walamil amri. Contohnya adalah kata hal, dan juga lam, dan juga min, dan juga lamil amri. Apa lamul amr? Nanti kita akan lihat. Contohnya min. Min ketika dia tidak disandingkan dengan isim, maka dia tetap huruf. Kenapa? Karena dia tidak menerima ciri-ciri dari isim ataupun fi'il. Kira-kira gini gambarannya. Al-harfu dhamituhu, definisinya. Kalau ditanya definisi harf apa? Jawab aja. Kullu kalimatin la taqbalu syai'an mimma sabaqa. Yakni alamatul ismi wal fi'li. Gitu. Ketika ditanya apa contohnya? Hal, lam, min, lamil amri. Jadi, bisa kita simpulkan bahwasanya di bab 1 tadi, bab 1 dalam amsilati itu selaras dengan materi di kitab ini yang bernama An-Nahwu As-Shaghir. Apa saja yang perlu kita menjadi poin penting, turning pointnya apa? Bahwasanya dalam ilmu nahwu itu cuman bahas 2 hukum. Pertama ahkamul kalimah, kedua ahkamul kalam. Tema besarnya dalam ilmu nahwu itu cuman itu doang.
ahkamul kalimah dan juga ahkamul kalam. Ahkamul kalimah ini apa? Yaitu nanti membahas tentang bagaimana sih isim, bagaimana fiil, bagaimana haraf. Sedangkan ahkamul kalam ini akan membahas tentang bagaimana sih jumlah fi'liyah, bagaimana sih jumlah ismiyah, bagaimana sih mukammilatnya dan sebagainya. Nah, dalam tema besar di Qismil Kalimah itu membahas tentang anwa' al-kalimah yang sudah disinggung juga tadi, yaitu ada isim, fi'il, dan haraf. Begitu pula poin yang kedua, nakirah wa ma'rifah ini akan dibahas pada bab 2 di Amthilati. Makanya kita akan buat video nakirah ma'rifah mu'arab mabni di bab 2 untuk Amthilatinya. Oke, fokusnya kita di anwa'ul kalimah di sini kesesuaian dengan bab 1 di jilid 2. Oleh karena itu, teman-teman bisa memahami kan, ini maudhu' qismil kalimah yang dibahas adalah rumus utama sebagaimana yang sudah saya tambahkan di sini. Ahkamul kalimah kalau kira-kira kita sandingkan atau padankan dengan amthilati, maka dia sama dengan rumus utama. Bedakan setiap kata antara isim, b, fi'il, c, huruf. Oke, kesimpulan yang lain juga kita bisa tahu bahwasanya dalam isim itu mempunyai definisi. Apa definisinya? Kullu kalimatin taqbalu at-tanwina au al awin nida au harfa jarri. Gitulah kira-kira kalau mau definisi yang sangat-sangat sederhana. Ada sih definisi yang lain, cuman ini definisi yang sederhana. Makanya di sini dikatakan alamatuhu. Nah, ingat teman-teman, apa itu alamat? Alamat adalah tanda atau ciri-ciri. Dan itu kita sudah bahas dalam tambahan-tambahan apa itu alamah, apa itu i'rab dan sebagainya. Di sini juga kita singgung tentang fi'il, tapi kita tidak detailkan, nanti saja. Yang ketiga ada namanya haraf, yaitu suatu kata, setiap kata, seluruh kata yang tidak menerima ciri-ciri dari isim ataupun fi'il. Gitu ya teman-teman. Kesimpulan dari video ini bahwasanya dalam ilmu nahwu tartib maudhu'at ilmu nahwu itu ada ahkamul kalimah dan juga ahkamul kalam. Keselarasannya dengan bab 1 ini, bab 1 Amthilati jilid 2 ini keselarasannya dengan ahkamul kalimah. Lebih spesifik lagi, anwa'ul kalimah, yaitu isim, fi'il, dan haraf. Kemudian dijelaskan ciri-ciri dari isim tersebut. Untuk lebih detailnya, silahkan teman-teman merujuk kembali ke video Amthilati bab 1 jilid 2. Oke, paham ya?